Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang akan saya bawakan, yaitu terkait kegagalan proses reproduksi karena faktor genetik. Jadi video ini saya khusus buat untuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang melakukan MBKM di Bangkok ya. Nah, jadi ini khusus buat kalian. Kalian bisa akses video ini kapan saja di mana kalian mendapatkan sinyal atau internet. Jadi bisa diakses dari hari Senin sampai pertemuan yang berikutnya. Nah, jadi sebelumnya perkenalkan saya Dr. Hewan Sriwahyuni yang akan mengajarkan materi atau mata kuliah infertilisasi dan sterilisasi. Dan untuk materi saya yaitu kegagalan proses reproduksi karena faktor genetik. Nah, ini ada perkenalan diri saya yang mungkin bisa kalian baca. Jadi kita skip saja ya. Nah, jadi kita percepat saja. Nah, sebelumnya di sini sudah pada tahu kan apa itu kelainan genetik? Jadi, umumnya kelainan genetik itu adalah sesuatu yang abnormal terjadi pada makhluk hidup, baik itu manusia ataupun hewan. Jadi kelainan genetik atau penyakit genetik adalah penyakit yang disebabkan oleh kelainan bawaan pada gen atau kromosom. Jadi kelainan genetik ini adalah penyakit turunan. Nah, sebelumnya gen itu apa sih? Jadi gen itu adalah substansi kimia yang menentukan sifat keturunan yang terdapat di dalam kromosom atau gen tersebut. Jadi setiap individu baik itu manusia maupun hewan atau ternak itu semuanya memiliki gen atau kromosom. Nah, dan penyakit genetik ini akan diturunkan dari induknya. Nah, dari induk ke anaknya, apabila si induk tersebut memiliki kelainan genetik, maka kemungkinan besar hal tersebut akan diturunkan ke anaknya. Begitupun nantinya dengan anak yang akan bertumbuh besar ini, apabila kelainan genetik tersebut tidak disembuhkan atau tidak diobati, maka ketika dia memiliki keturunan juga akan diturunkan kepada keturunannya tersebut. Nah, kebanyakan dari kelainan genetik ini sulit untuk diobati sejak dini karena ada beberapa faktor, diantaranya faktor dari si peternak itu karena mungkin keterbatasan dari ekonomi sehingga sulit untuk menyembuhkan daripada penyakit genetik yang ada pada ternaknya. Karena untuk penyakit genetik ini juga ada beberapa yang sulit untuk disembuhkan dan juga mungkin ada beberapa yang obatnya itu sulit untuk dijangkau atau mahal. Kemudian kelainan genetik ini juga bisa menyerang semua jenis ternak atau semua jenis breed. Jadi kemudian apa saja sih yang akan terjadi apabila ternak tersebut terdampak atau terpapar daripada penyakit genetik ini? Nah, yang pertama itu ada performa hewan yang buruk. Nah, ini tentunya akan mempengaruhi nilai jual daripada ternak itu sendiri. Nah, performanya itu bisa mungkin dilihat dari dari tanduknya, bagian kepala, mulut, kemudian dari kaki depan, kaki belakang, ataupun dari abdomen mungkin itu ada kelainan atau abnormal yang terlihat secara langsung ya, dan itu akan mempengaruhi nilai jualnya, sehingga nilai jualnya yang mungkin misalnya sapi harusnya harganya 20 juta karena adanya kelainan genetik ini sehingga membuat harganya turun menjadi misalnya 5 juta seperti itu. Kemudian lanjut pada struktur organ yang tidak sesuai.
Nah, struktur organ ini yang dimaksud adalah organ-organ yang ada di dalam tubuh ternak itu sendiri, sehingga itu menyebabkan ternak tersebut mengalami kesakitan ataukah kelainan mulai dari dia berumur 1 tahun atau pedet sampai dia dewasa seperti itu. Jadi itu akan mengganggu struktur tubuhnya dan tentunya akan mempengaruhi dari segi pertumbuhan atau perkembangannya. Kemudian ada penyakit semi letal dan penyakit letal dan sebagainya. Penyakit letal ini adalah penyakit gen yang menyebabkan kematian. Jadi apabila ternak tersebut terdampak dari penyakit kelainan genetik, ada beberapa yang gejala klinisnya itu terpapar penyakit letal, yakni umurnya itu tidak lama, seperti itu. Nah, kita masuk pada beberapa penyakit reproduksi akibat dari faktor genetik atau gangguan genetik atau kelainan genetik ya. Nah, ini saya tampilkan. Kalian bisa lihat ada foto saya bersama sapi kembar. Nah, sapi ini sapi jenis simental. Jadi kalau simental itu ada putihnya di bagian wajah. Nah, kalian bisa lihat sendiri, sapi ini peternak ini memiliki pedet sapi kembar. Nah, jadi ketika peternak memiliki sapi kembar, itu adalah keuntungan yang luar biasa buat si peternak tersebut. Karena dengan adanya sapi kembar ini, maka akan mempercepat populasi peternakannya dengan waktu yang cepat. Nah, kemudian dan juga itu tentunya akan menggembirakan bagi peternak. Karena bukan cuma dapat satu nih pada saat satu kelahiran atau satu proses kelahiran, langsung dapat 2 seperti itu. Namun di sini ada juga beberapa faktor yang terjadi apabila induk sapi kita itu memiliki anak kembar, yaitu kelainannya bernama Free-Martinisme. Nah, Free-Martinisme itu apa sih? Jadi Free-Martinisme ini adalah abnormalitas yang terjadi pada kembar 2 sapi, tapi di sini dengan jenis kelamin yang berbeda, yaitu jantan dan betina. Nah, di sini kelahiran kembar pedet jantan dan betina umumnya itu terjadi abnormalitas, yaitu dengan kisaran 92%. Jadi kalau misalnya ada sapi yang kalian temui mengalami sapi kembar dan itu sapinya itu jantan dan betina, nah kemungkinan besar itu keduanya mengalami abnormalitas. Nah, untuk sapi yang saya tampilkan gambarnya di sini mereka tidak mengalami Free-Martinisme. Mereka sapi yang normal karena mereka memiliki jenis kelamin yang sama, yaitu sama-sama jantan. Nah, kalau misalnya jantan dan betina, itu kemungkinan barulah terjadi Free-Martinisme. Nah, kejadian sapi Free-Martin ini merupakan cacat bawaan yang tidak dapat diobati. Nah, ini adalah gejala klinis dari sapi yang mengalami Free-Martinisme tersebut. Yang pertama itu sapinya menjadi steril. Steril yakni tidak bisa dijadikan indukan. Nah, kemudian pada alat kelamin luar sapi betina, klitorisnya itu membesar, kemudian vulva mengecil, dan tidak adanya ketersambungan anatomis antara vagina dan uterus. Uterusnya juga berukuran kecil atau kadang tidak memiliki uterus. Nah, ini kalau untuk sapi betina tentunya akan sulit kalau misalnya kita jadikan indukan, karena pada bagian reproduksinya atau alat reproduksinya itu sudah semuanya hampir mengalami gangguan, di mana klitorisnya membesar, vulvanya mengecil, kemudian vagina dan uterusnya berukuran kecil, dan kadang ada yang tidak memiliki uterus. Nah, kemudian lanjut pada alat kelamin luar sapi jantan, itu biasanya gonadnya itu hipoplastik. Kemudian juga adanya keberadaan kelenjar vesikular pada bagian reproduksi sapi jantan dan ditemukan bulu yang menonjol.
pada hewan jantan. Dan pada betina juga itu terjadi regulasi hormonal atau gangguan hormonal yang mengakibatkan ovulasi ganda pada induk. Nah, ovulasi itu kan satu kali saja, kalau misalnya ganda itu mengganggu daripada proses reproduksinya. Nah, jadi kalau misalnya kalian mendapatkan sapi yang mengalami gejala kelainan genetik primartinisme, adapun sapi kembarnya itu jantan dan betina, jadi apa yang harus kalian lakukan? Jadi jangan dijadikan indukan, baik itu dari sapi jantannya ataupun dari sapi betinanya. Sebaiknya dijadikan sapi untuk nantinya akan dipotong ataupun dijual. Jadi jangan dijadikan indukan, cukup jadikan sapi penggemukan yang kalau misalnya dia sudah berumur 2 tahun itu sudah bisa dijual untuk dipotong. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah kelainan genetik bovine citrullinemia yang pernah diteliti oleh Kurnia 2015 di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Di sini saya tidak menemukan gambarnya, jadi saya belum bisa memperlihatkan gambar daripada sapi yang mengalami bovine citrullinemia ini. Nah, penyakit ini adalah penyakit di mana terjadinya peningkatan amonia dalam peredaran darah. Dan penyakit ini bersifat letal. Jadi terdapat gen letal di anak sapi perah ini yang menyebabkan anak sapi perah ini tidak berumur panjang atau hanya mampu bertahan kurang lebih 3 minggu. Nah, gejala klinis yang paling terlihat pada sapi yang terpapar dari bovine citrullinemia ini adalah di mana anak sapinya itu menyebabkan ataksia, kebutaan, kejang, lalu mati. Nah, ataksia itu apa? Ataksia itu adalah gejala yang dipengaruhi oleh otak, di mana anak sapi ini tidak mampu menggerakkan organ bagian tubuhnya seperti kaki depan atau kaki belakang atau anggota lainnya. Dia tidak mampu menggerakkannya, atau kadang anggota gerak ini kadang bergerak sendiri tanpa si sapi ini yang mengendalikannya, begitu. Jadi bergerak sendiri. Nah, begitu ya. Kemudian kita lanjut pada kelainan genetik yang terpapar pada sapi Belgian Blue. Apakah kalian sudah pernah melihat Belgian Blue? Kalau misalnya belum, cari di internet ya, biar kalian tahu Belgian Blue itu seperti apa sih. Jadi Belgian Blue itu sudah masuk di Indonesia ya, dan sudah dikembangkan di Indonesia juga. Nah, penyakit kelainan genetik yang terpapar pada sapi Belgian Blue itu ada sindrom osteopetrosis with gingival hamartoma atau disingkat dengan OGH. Nah, OGH ini disebabkan karena terjadinya mutasi pada gen. Jadi kadang bukan turunan dari induknya, tapi terjadinya mutasi di dalam tubuhnya, sehingga itu akan membuat beberapa jaringan tidak berfungsi, di mana dengan adanya mutasi pada penyakit OGH ini menyebabkan terjadinya perubahan asam amino. Nah, perubahan asam amino ini menyebabkan perkembangan sel dan jaringan tidak berkembang baik, sehingga terjadilah sindrom OGH pada sapi. Nah, jadi gejala klinisnya itu di mana terjadi kelahiran prematur, kemudian bentuk tengkoraknya itu abnormal atau terlihat dengan jelas tengkoraknya. Kemudian lidahnya menjulur dan hidroasites atau adanya cairan pada daerah tengkorak. Kemudian kejadian patah tulang juga disebabkan karena kepadatan tulang yang abnormal. Jadi tulangnya itu terlalu padat sehingga terjadinya patah tulang. Kemudian tidak terbentuknya rongga sumsum tulang akibat pemadatan tulang. Nah, ini saya tampilkan ada beberapa gejala yang terlihat pada sapi Belgian Blue. Yang gambar pertama itu di mana pedetnya itu lahir prematur, yang di mana terjadi gangguan pada hati
Kemudian yang kedua itu pada bagian kepalanya yang mengalami hamartoma atau penumpukan darah pada tanda di sini. Nah, kemudian bagian C itu dimana sapinya itu mengalami pedetnya mati, kemudian terjadi juga hamartoma di daerah bibir, mulut ya. Kemudian bagian D itu sapinya hidup, namun terjadi lidahnya itu menjulut terus, sulit untuk dimasukkan. Ini pada pedet yang hidup. Dan juga tengkoraknya itu terlihat ya, walaupun dia hidup, tapi tengkoraknya itu terlihat jelas. Nah, kemudian kita lanjut pada kelainan berikutnya, di mana di sini ada dwarfism. Nah, ini terlihat dengan jelas ada perbedaan antara sapi yang satu dengan sapi yang dua ya. Jadi ini mereka adalah sapi Belgian Blue yang dilahirkan secara bersamaan. Artinya dengan dua induk yang bersamaan, dengan waktu yang hampir bersamaan. Namun pada sapi yang kedua ini tuh ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan ukuran sapi Belgian Blue yang lainnya. Kalau sapi Belgian Blue itu ukuran normalnya pada saat dia lahir itu berat badan itu sekitar 60 kg ya sampai dengan 65. Namun sapi Belgian Blue yang mengalami dwarfism ini adalah sapi yang beratnya itu di bawah dari 50 seperti itu. Jadi itu mengalami kelainan genetik karena beratnya itu harusnya di atas 50 atau 60. Nah, jadi dwarfism ini juga sama dengan penyakit sebelumnya, sapi yang Belgian Blue sebelumnya, di mana terjadi mutasi pada gen. Nah, di mana sapi ini kekurangan gen, di mana gennya itu bernama epidermal growth factor receptor. Nah, yang penting untuk proses pertumbuhan. Jadi dia kekurangan gen tersebut sehingga terjadi kelainan pada pertumbuhan atau proses pertumbuhannya itu terhambat. Nah, gejala klinis yang terlihat pada sapi yang mengalami dwarfism ini adalah di mana ciri fisik yang sangat terlihat jelas, yaitu sapinya tuh lebih pendek dibandingkan dengan sapi Belgian Blue yang lainnya. Nah, untuk manajemen kesehatan itu sendiri, di mana tentunya harus melakukan pencatatan ternak atau recording. Jadi kalau kalian misalnya menemukan mempunyai populasi sapi sekitar 5 atau 10 ya, itu kalian wajib melakukan recording kapan misalnya lahirnya, tanggal lahirnya kalau perlu, kemudian harinya, jamnya, kemudian dalam 1 bulan itu mereka bertambah berat badan berapa kilogram, pakannya seperti apa, kandang jenis apa, kemudian sumber pakannya dari mana, campuran pakannya itu apa, kemudian kapan pertama dia mulai birahi, kapan birahinya berhenti, kapan dia kawin, kemudian dan lain-lain sebagainya. Jadi itu semuanya harus dicatat. Nah, itulah namanya recording. Pencatatan itu sangat penting. Kemudian pengaturan sistem perkawinan atau inbreeding. Jadi inbreeding ini sangat dilarang keras pada sapi ya, sapi yang memiliki darah yang sama. Misalnya si induk A itu memiliki anak, kemudian anaknya itu nantinya si induk ini juga lagi ada anaknya lagi atau adiknya. Kemudian si kakak sama adik ini nanti kawin karena dia itu anak yang jantan sama anak betina. Nanti pada saat dia usia 2 tahun atau sudah dewasa kelamin, peternak mau mengawinkan mereka untuk mendapatkan keturunan lagi. Nah, itu tidak boleh, itu tidak disarankan pada ternak karena akan terjadinya banyak penyakit, apalagi kelainan genetik itu pasti akan muncul. Jadi itu sangat dilarang keras. Kemudian lanjut pemberian vitamin D, di mana dia akan membantu perkembangan tulang dan juga mengoptimalkan fungsi dari osteoklas atau pertulangan ya. Kemudian pemberian hormon. Hormon ini bisa eritropoietin dan kortikosteroid, di mana untuk mengatasi anemia dan merangsang proses pertumbuhan daripada tulang. Nah, untuk selanjutnya ini ada
sapi panjut. Nah, sama ya, sapi panjut ini juga saya belum menemukan gambarnya sehingga saya belum bisa menampakkan bentuk dari sapi panjut ini seperti apa. Nah, ini ditemukan di Bali ya oleh dokter hewan Gusti Lanang tahun 2019. Di mana sapi panjut itu adalah sapi yang ekornya itu berwarna putih. Jadi normalnya kan sapi Bali itu ekornya berwarna hitam, namun sapi panjut ini memiliki ekor yang berwarna putih. Nah, di sini ada beberapa kelainan yang terjadi pada sapi Bali, di mana itu ada sapi injin, di mana sapi Bali yang warna bulu tubuhnya itu hitam sejak kecil, kemudian warna bulu telinga bagian dalam juga hitam, dan pada jantan sekalipun dikebiri tidak terjadi perubahan warna. Kemudian ada sapi mors, ada sapi tutul, sapi bang, dan sapi cundang. Jadi ini adalah sapi-sapi yang mengalami kelainan genetik pada sapi Bali. Nah, juga di sini saya pernah lihat ada di beberapa di Ternate ya, saya sudah coba jalan-jalan untuk melihat ternak masyarakat. Dan saya ada satu kayaknya di antara rombongan 10 sapi, saya menemukan sapi yang ada kelainan genetik yaitu sapi tutul, di mana dia itu bertutul-tutul putih pada seluruh bagian tubuhnya. Ya, mungkin pernah kalian lihat. Jadi sapi tersebut itu sapi Bali tersebut adalah sapi yang di seluruh tubuhnya mulai dari kepala, bagian abdomen, kaki depan, kaki belakang itu ada tutul-tutul putih atau bintik-bintik putih. Nah, itu adalah sapi yang mengalami kelainan genetik. Nah, ini juga ada beberapa kelainan genetik pada sapi potong, di mana ini terjadi pada sapi-sapi yang ada di luar negeri, yang di mana Ibu tadi sudah jelaskan yang osteopetrosis dengan hamartoma gingival dan dwarfisme. Jadi itu sempat terjadi di sapi Belgian Blue. Dan ini ada beberapa, contohnya itu sindaktilisme, kemudian sindrom ekor bengkok, kemudian penyakit penyimpan glikogen, protoporfiria, hipertrofi otot, itu adalah penyakit kelainan genetik pada sapi potong yang terjadi di luar negeri. Nah, untuk pengobatannya seperti apa sih yang bisa diberikan pada ternak-ternak yang kita lihat mengalami kelainan genetik? Karena pada umumnya sapi-sapi yang mengalami kelainan genetik itu sampai sekarang belum ada obatnya dan sangat sulit untuk disembuhkan. Dan tentunya apabila sapi tersebut bunting, nantinya anaknya juga itu akan menerima penyakit kelainan genetik yang diturunkan oleh induknya atau bapaknya misalnya. Adapun terapi atau pengobatan yang bisa kita lakukan yaitu pemberian vitamin seperti yang tadi Bu sudah jelaskan, vitamin D untuk tulang, kemudian analgesik itu adalah obat anti nyeri kalau misalnya sapi tersebut mengalami sakit. Kemudian bisa juga diberikan hormon, bisa juga diberikan mineral. Mineral itu untuk tulang juga, hampir sama dengan vitamin D. Baik, nah ini ada video yang mungkin bisa kalian lihat. Time to let the beat drop, baby, I'ma let you know ain't always gotta be fast. Maybe we can take it slow, don't always gotta rush. Gotta build that trust with two birds just singing that song, singing that la-di-di-do-di-da. Melodies go back and forth, you sitting on that G-string. Maybe I just struck a chord, the music's in your heart, that's where I'm gonna start. And if you just play along, I'll make sure I'm in tune. This concert just for two, cause this is our first song. Sorry I had you waiting so long. Gotta make it perfect, it can't be wrong. No, trying to keep doing it right. Nah, itu sedikit intermezzo ya, sedikit video tentang banyaknya sapi-sapi yang ada di Batu Raden Malang. Jadi ini video saya kutip dari anak peternakan yang sedang magang di sana, di mana tiap harinya mereka melakukan
pemberian makan, mandi, mengembala seperti itu. Kemudian ini kita skip saja. Nah, ini dia untuk tugas individu kalian yang harus kalian kerjakan dan kumpul, yaitu batasnya Minggu tanggal 13 November 2022. Jadi kalian itu jelaskan kelainan penyakit yang Ibu tadi sudah jelaskan. Jadi kalian tinggal menjelaskan apa itu, misalnya firmartinisme seperti apa, gejala klinisnya seperti apa. Kalian jelaskan kembali. Kemudian kalian upload di aplikasi TikTok kalian. Nanti Ibu periksanya itu dari link yang kalian kirim. Jadi linknya TikTok kalian itu kirim ke WA-nya Ibu. Oke, jadi batasnya itu Minggu 13 November 2022. Nah, mungkin sekian dulu materi kita pada hari ini. Jadi untuk the next-nya mungkin untuk mahasiswa yang sedang melakukan MBKM, ini cara proses pembelajaran kalian ini cukup seperti ini saja, karena kalian tidak bisa hadir di kelas secara offline. Jadi kita pembelajarannya itu melalui online. Baik, itu saja. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.